Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari tadi Pak nggih? Suaranya mboten kedengar. Oh, belum terlalu dengar. Sudah dengar Pak? Halo? Halo? Sudah jelas? Nggih. Maaf Pak kalau terlambat Pak. Tadi keluar. Ustaz. Santai mawon. Marilah kita buka kajian fikih sosial ini dengan bacaan surat Al-Fatihah yang mana pahalanya ditunjukkan kepada mu'alifi hadzal kitab yaitu Kiai Haji Sahal Mahfud beserta guru-guru kita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyat as-shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat. Ikshif annal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhil mushkilat. Wahfadna minal khata' wa dzal fa anta muwaffiqul li amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatina tsamanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang zakat. Kewajiban zakat ini memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap. Orang yang membayar zakat masih melaksanakan kewajibannya secara terpencar. Pembagian zakat pun masih jauh dari memuaskan. Ini perlu penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri. Penataan ini tidak hanya sebatas dengan pembentukan panitia zakat saja. Lebih dari itu, penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syariah tak bisa kita lupakan.
Ini berarti kita memerlukan organisasi yang kuat dan rapi. Menurut Kitab Kuning, barang-barang yang wajib dizakati adalah emas, perak, kemudian simpanan, hasil bumi, binatang, ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikas, dan hasil laut. Seperti kitab-kitab itu sudah malam saya kira. Mengenai zakat binatang ternak, barang dagangan, dan emas perak, hampir tidak ada perbedaan antara para ulama dari imam mazhab. Sedangkan mengenai zakat hasil bumi atau tumbuh-tumbuhan, ada beberapa perbedaan di antara mazhab 4. Menurut Imam Abu Hanifah, tumbuhan yang wajib dizakati adalah setiap tumbuhan yang di situ tumbuh di bumi, kecuali kayu, bambu, rumput, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. Ini semuanya wajib dizakati. Jadi setiap tumbuhan yang di situ bisa berbuah, maka semuanya wajib dizakati. Sedangkan tumbuhan yang tidak berbuah, ini tidak wajib dizakati. Atau tumbuhan-tumbuhan yang di situ tumbuhnya itu dengan sendirinya, bukan ditanam oleh manusia, maka di situ tidak wajib zakat. Yang kedua, menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati, kecuali buah-buahan yang berbiji seperti pir, delima, jambu, dan lain-lain. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Malik, tumbuh-tumbuhan yang buahnya itu ada bijinya, seperti delima, jambu, kemudian pir, ini tidak wajib dizakati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kayak kiwi juga berarti enggak ya? Ya, kalau menurut mazhabnya Imam Malik, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, itu tidak wajib dizakati buah-buahan itu. Kalau Imam Malik, buah-buahan yang di situ ada bijinya. Kalau Imam Syafi'i, itu buah-buahan tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu menurut mazhab Syafi'i, kurma dan anggur, itu saja. Oh, nggih, Ustaz. Saya teruskan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, biji-bijian, buah-buahan, rumput yang ditanam wajib dizakati. Begitu pula tumbuhan lain yang mempunyai sifat yang sama dengan tamar, kurma, mismis, buah tin, dan mengkudu. Ini wajib juga dizakati. Ini pendapat Imam 4 yang di situ mengatakan atau khilafiyahnya tumbuhan yang wajib dizakati. Nah, ini menurut penerapan sosialnya, mestinya kita harus objektif Pak di dalam menilai ini wajib zakat atau tidak. Apalagi kalau keadaan masyarakat itu memang juga beda-beda. Jangan sampai nanti yang terjadi itu tumpang tindih. Jadi mereka-mereka yang di situ tanamannya padi, yang pupuknya saja masih ngutang dan sulit untuk dibeli, belum lagi ketika panen mereka tidak mendapatkan keuntungan. Kan kemarin mereka, ada ini, saya pernah belajar zakat juga yang pertanian itu kan ada yang pakai air murni, ada yang pakai apa itu? Yang pakai pengolahan ya, alat atau apa itu ya? Betul. Nah, itu terus kalau itu kan berarti ini ya, kalau sekarang petani aja zakatnya pupuknya aja tinggi dan zakatnya itu ini ya diambil langsung kan gitu. Betul. Nah kadang-kadang kasihan juga sama petani itu loh ya Ustaz ya, panennya nggak seberapa. Kemarin itu katanya punya sawah berapa ribu itu sisai kurang pupuk gitu ya, itu cuma untungnya 1,4 juta atau berapa gitu loh Ustaz. Betul. Jadi kontekstual zakat pertanian itu seperti apa sekarang ini? Ya menurut saya begini, kontekstual zakat pertanian itu kalau untuk negara kita yang jelas itu padi-padian itu wajib, meskipun pupuk itu mahal. Artinya yang bisa mempengaruhi berapa besarannya zakat atau tidak itu hanya airnya itu air yang diambil langsung dari betul, atau air hasil pengolahan. Jadi semacam itu. Berarti begini, Pak. Seharusnya kita juga perlu menerapkan pendapatnya mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Yang di situ mewajibkan setiap orang yang punya tumbuh-tumbuhan untuk zakat. Karena apa? Karena ini sebagai penyeimbang
dari kewajiban Betul, zakat betul, yang dibebankan betul. kepada orang atau petani padi. Jadi Jadi semacam ada itu. asas keadilannya ini. Betul, betul. Karena kalau kita hanya saklek pakai mazhab Syafi'i, yang terjadi itu ya tumpang tindih. Karena pendapatan dari petani buah-buahan itu jelas lebih besar daripada petani padi. Mungkin Jelas Ustaz. itu. Orang Apel yang itu punya kalau di perkebunan. Malang itu tiap hari hasilnya luar biasa itu. Betul, betul. Nah, ini yang saya maksud. Artinya zakat yang dibebankan kepada petani padi itu tetap, artinya tidak kita rubah. Akan tetapi kita juga mengadopsi pendapat imam mazhab lain. Tapi ini ya semuanya tergantung kepada pemerintah. Artinya kita tidak bisa mewajibkan begitu saja. Karena penerapan pendapat-pendapat ini yang berhak itu sebenarnya adalah pihak yang mempunyai kewenangan. Kalau pribadi itu tidak berhak. Istilahnya itu kalau di sebuah negara itu kan harus mempunyai yang namanya mufti, di mana fatwanya ini bisa mengikat. Nanti yang menjalankan atau yang memutuskan itu adalah qadhi atau hakim. Nggih. Nah, Terus mungkin ini kalau Ustaz, di dalam bagaimana? itu yang pertanian ya. Yang kedua itu tentang zakat profesi itu sebenarnya pandangannya gimana kalau Nah, dulu pernah saya jelaskan kalau tidak salah ya bahwa zakat profesi itu kan sebenarnya zakat yang diambil dari pendapatan per bulan atau istilahnya ongkos atau gaji. Nah, jadi orang dengan gaji yang di situ diambil entah dia itu dari penghasilan dia itu sebagai seorang yang karir atau seorang pegawai, itu semuanya wajib zakati berapa persen. Nah, dalam konsep madzhabul arba'ah sebenarnya ini dikenal dengan istilah al-mal al-mustafad atau harta yang diperoleh dari dia bekerja atau diberi atau dengan cara yang lain. mal mustafad itu bukan ya Ustaz, bukan harta yang bermodal gitu Ustaz. Bukan. Mal mustafad itu bisa diartikan gaji atau uang yang diperoleh itu, Pak. Kalau modal itu kan zakat tijaroh. Nanti termasuknya zakat tijaroh. Jadi ada zakat tijaroh, ada Kan gini zakat Ustaz. profesi. Kemarin saya baca yang fikih zakat Dr. Kordawi itu loh. Kalau Ya, zakat itu betul. ada dibagi dua. Satu yang pakai roksul mal, yang kedua roksul mal modal berarti ya. Atau malul Betul. mustafad. Yang Betul. atau gimana? Ada kategori lain. Jadi begini, Pak. Kalau Bapak ini berdagang, itu kan mesti pakai modal. Roksul mal itu ya. Nanti kita hitung di akhir tahun dan ketika sudah mencapai nisab, modal kemudian konversi ke emas. Betul. Maka di situ dikonversi dengan emas dan diwajibkan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya zakat emas. Yang kedua itu adalah penghasilan dari karir atau dari pegawai yang di situ tidak mengeluarkan modal, Pak. Saya katakan tidak mengeluarkan modal karena ini sifatnya gaji atau ongkos. Makanya malul mustafad nggih. Betul. Nah, konsepnya sebenarnya begini. Artinya sebenarnya ini kembali kepada pertanyaan lain. Orang ketika mempunyai uang dan uangnya itu senilai dengan emas atau perak, senilai dengan nisabnya emas atau perak, ini wajib disakati atau tidak. Nah, ini ulama mazhabul arba'ah itu khilaf. Termasuk diantaranya mazhab Syafi'i itu juga khilaf. Qaul yang kuat sebenarnya tidak wajib zakat. Qaul yang tidak kuat atau muqabilnya itu wajib zakat. Artinya kalau kita berpijak pada pendapat yang tidak mewajibkan zakat uang, berarti dapat dipahami orang yang mempunyai uang kemudian senilai satu nisab emas atau perak, maka tidak wajib disakati. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Imam Al-Qardawi itu sebenarnya bukan memakai konsep baru, tapi hanya memakai konsep lama yang di situ sebenarnya qaul yang lemah. Akan tapi secara realita saya kira memang ini lebih realistis. Oh iya. Maksudnya ketika istimbatnya Syekh Yusuf Qardawi itu dari qaul yang lemah dulu, kemudian dibangkitkan lagi gitu kan, melihat realita betul. gitu. Dikembangkan lagi. Jadi kan
call yang lemah yang saya maksud tadi adalah apakah seseorang itu ketika mempunyai uang yang senilai dengan emas dan perak itu wajib zakat. Kan uang kemudian emas dan perak itu kan mempunyai sisi kesamaan, sama-sama dipakai untuk alat penukaran. Cuma bedanya kalau emas dan perak itu zaman dulu, kalau uang itu zaman sekarang. Nah, akhirnya para ulama itu khilaf. Ada yang memposisikan bahwasanya uang ketika diperjualbelikan dengan uang itu berlaku hukum riba. Berarti sama seperti emas dibeli dengan emas atau perak dibeli dengan perak. Sehingga dari sini dapat dipahami juga ada kewajiban zakat. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya uang tidak bisa disamakan seperti emas. Karena fluktuatif uang itu tidak sama dengan fluktuatifnya emas. Kalau emas itu andaikan dulu dipakai sebagai alat penukaran. Ketika alat penukaran itu sudah dibatalkan oleh penguasa, zatiyah emas dan perak itu masih bisa digunakan. Sementara kalau uang ketika sudah dibatalkan oleh pemerintah, penggunaannya ya tinggal hanya sebagai selembar kertas saja. Artinya ini ada perbedaan antara emas dan perak. Sehingga di situ ada yang mengatakan tidak sama. Sehingga emas itu wajib zakat, sementara uang tidak wajib zakat. Jadi semacam itu. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dicerna keterangannya? Zakat Ustaz. Terus ngitungnya gimana itu zakat penghasilan itu? Mal mustafat itu Pak maksudnya ya? Zakat penghasilan itu ngitungnya gimana ngitungnya Ustaz? Misalnya ada gaji orang 5 juta. Oke. Jadi begini Pak. Mungkin bisa didengar suara saya Pak nggih? Halo? Jadi tadi saya mengatakan bahwa yang mewajibkan zakat uang itu karena menyamakan dengan kewajiban zakat emas dan perak. Otomatis juga nanti penyamaan ini berlaku pada syarat rukunnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang di situ memiliki uang, di mana ketika dihitung itu senilai dengan nisabnya emas atau perak, berarti di situ wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5% dari nisabnya. Ya, 2,5 atau 5, Ustaz? Kenapa? 2,5 apa 5? Saya lihat dulu, Pak. Oh, enggak, leres. 5% berarti berapa, Pak? 2/5 berarti, Pak. 2,5, nggih. 2,5, nggih. 2,5. Nggih. Maaf, ini ada miss sedikit. Nggih. Ya, nanti tinggal dihitung sekarang itu 1 gramnya berapa, sehingga nanti... Enggak, maksudnya gini, Ustaz. Itu kan misalnya kan gajinya 10 juta sebulan. Nggih. Emas kan nisabnya 100 jutaan lah ya. Nggih, kita andaikan semisal emas itu nisabnya 100 juta lah. Andaikan pengandaian saja. Ini kan belum kita hitung secara teliti. Artinya begini, Pak. Ketika kita andaikan semisal nisabnya emas itu berarti emas senilai 100 juta. 100 juta. Otomatis ketika satu hal itu mempunyai uang utuh sebanyak 100 juta, entah uangnya itu bentuk tunai atau bentuk di dalam rekening, ya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak sampai mencapai 100 juta berarti tidak wajib. Oh alah, tak kirain gini loh Zat, itu gajinya itu dipotong per bulan untuk zakat penghasilan, itu keliru ya berarti? Bukan. Zakat itu berarti kan rekening mengendap selama 1 haul kan? Sama betul, haul kan? Betul. Oh, nggih. Ya kalau gitu ya banyak yang nggak zakat penghasilan ini ya. Ya bisa jadi semacam itu, Pak. Ya karena kan potongan kredit apa-apa kan sudah kadang-kadang minus. Nah, oleh karena begini, Pak. Itu kan berarti sama dengan kasus ketika orang itu sebenarnya dari hitungan gaji sampai akhir tahun itu bisa mencapai 1 nisab, akan tapi terpotong dengan kebutuhan. Nah, kalau memang kebutuhan itu kebutuhan yang memang wajib, ya tidak apa-apa kita mengalokasikan uang untuk itu. Nggih. Paham. Kalau ada unsur mengkhilah dari zakat, berarti saya alokasikan uang ini untuk keperluan lain supaya nanti
ketika Tidak haul zakat. harta saya tidak mencapai 1 nisab sehingga tidak wajib zakat. Nah, maka ini termasuk khilah. Kemarin Khailah. Kitabnya Khailah itu gimana, Ustaz? Yang kemarin belum dibagi, ya? Sudah sebenarnya dulu itu. Sudah, nggih? Sudah saya bagi. Oh, Tapi nggih. kesimpulannya semacam ini, Pak. Khilah zakat itu ada yang di situ Halo, suaranya Ustaz. satu tahun sebelum 1 hari sebelum setahun atau setahun sebelum 1 hari dia jual semuanya. Nah, semacam ini kan juga bisa dinilai khilah, juga Nggih. bisa dinilai karena kebutuhan, karena bisa jadi Nggih. dia butuh uang. Nah, tinggal nanti kembali kepada niatnya. Iya. Kalau niatnya lari dari zakat ya bisa-bisa haram. Kalau niatnya itu semisal memang kebutuhan ya maka boleh. Nggih, Ustaz. Ustaz, kalau kalau ini ya, kalau lemahnya ini kan kayak mirip ya. Mirip Mu'tazilah bukan kalau dengan kan? Bukan, Artinya Pak. bukan, nggih. Karena qaul ini masih diiktibar atau dipertimbangkan oleh mazhabul arba'ah. Dan kita sendiri mengetahui bahwasanya fikih selama itu masih diakui oleh mazhabul arba'ah berarti itu termasuk pendapat yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Nggih. Sebenarnya kan itu kalau kita lihat tolak ukurnya istimbatnya kan memakai rasio, artinya fenomena ini menghasilkan uang nih, kan jadi harus zakat gitu kan. Iya, tapi ya begini Pak, kita di dalam berpendapat sebenarnya ini juga ada teorinya, artinya pendapat-pendapat yang ada di mazhabul arba'ah yang kebetulan sama dengan pendapat Mu'tazilah itu tidak bisa diklaim sebagai pendapat Mu'tazilah. Oh gitu. Kan memang ada kesamaan kadang itu, karena begini, bahkan dulu itu salah satu ulama mazhabul arba'ah juga ada yang pernah ideologinya itu Mu'tazilah. Yang paling penting itu sebenarnya adalah Zamakhsyari itu ya. Betul. Sehingga kan begini, kalau di dalam putusan qaul dari Nahdlatul Ulama itu sebenarnya yang dipandang itu bukan saja orang yang di situ berpendapat, tapi lebih ke arah isi pendapatnya. Isi pendapatnya itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, bertentangan dengan ijma atau tidak, atau bertentangan dengan nas Al-Quran hadis atau tidak, semacam itu. Jadi kita sebenarnya saja menarik ya kalau misalnya kan kita kadang-kadang menyoroti Mu'tazilah husnul qubihnya dilihat secara rasio, kemudian kita lihat juga kita mencoba berijtihad dengan zakat itu kan kalau ini masih pikiran bebas itu ada mirip-mirip lah. Kalau ada kesamaan bukan berarti itu Mu'tazilah gitu kan. Betul. Bahkan begini Pak, sebenarnya kita saja di dalam keseharian itu sering menggunakan pendapat-pendapat yang sebenarnya mengemukakan pendapat itu bukan orang yang murni Ahlussunnah wal Jamaah. Saya contohkan semisal dalam permasalahan wakaf nih Pak nggih. Orang wakaf masjid, kemudian masjidnya itu dihancurkan untuk diperluas atau dipindahkan atau digunakan untuk pelebaran jalan. Itu kan sebenarnya yang melegalkan itu dari mazhab Hambali. Di mana mazhab Hambali yang memperbolehkan itu malah ulama seperti Ibnu Taimiyah. Oh gitu. Kalau kita tahu Ibnu Taimiyah itu seorang yang mujassimah. Artinya orang yang mengakui bahwasanya Allah itu punya jisim sebagaimana manusia. Ini alal khilaf sebenarnya, akan tapi realitanya praktek-praktek itu juga dijalankan. Artinya grupnya Ibnu Taimiyah itu yang usul salasah juga itu. Betul. Sehingga begini, meskipun secara ideologi atau secara tauhid itu agak dipermasalahkan, akan tapi isi dari pendapatnya ternyata memang secara dasar kalau kita runut dari Al-Quran atau hadisnya itu memang sama, artinya tidak bertentangan secara konsep, secara manhaji maksudnya, tidak bertentangan.
sehingga bisa dipakai. Kalau tidak salah, Kiai Zal dulu itu pernah ditanya mengenai pendapat-pendapat ulama Mazhabul Arba'ah yang di situ biografi tokohnya itu agak bermasalah, sebagaimana Ibnu Taimiyah, sebagaimana Az-Zamakhsyari. Kan itu kan mazhabnya, kalau Ibnu Taimiyah Hambali, kalau Az-Zamakhsyari itu Hanafi. Akan tapi secara keyakinan, nah ini bermasalah. Ibnu Taimiyah pernah mendakwa atau pernah mengaku bahwa dia itu seorang mujassim. Sementara siapa Az-Zamakhsyari itu seorang Mu'tazili. Nah ini dikatakan bahwasanya ada ungkapan khud masofaro wajak makadaro. Yus, silahkan ambil perkara-perkara yang terang saja atau yang bening dan buang perkara-perkara yang kotor. Artinya kita ambil pendapatnya kalau memang sesuai dan kita buang pendapatnya yang di situ tidak sesuai. Ya meskipun teori beliau ini ditentang juga oleh sebagian ulama bahwa jangan gampang-gampang kita mengutip dari pendapatnya ulama-ulama yang kontroversi. Karena apa? Karena bisa-bisa terjadi pembenaran pada akidah atau fikih yang dianut pada tokoh tersebut. Iya, paham. Berarti ya, memang kita lihat ya jarang ya yang mengutip Ibnu Taimiyah dan sebagainya, nggih. Iya. Tapi di sebagian permasalahan itu justru pendapat beliau yang jadi solusi, Pak. Ya saya contohkan tadi seperti orang yang di situ ingin melebarkan jalan atau meluaskan masjid. Sementara terbentur oleh status masjid itu kan wakafan. Tidak boleh dirubah karena itu akan menganulir dawamul intifa atau terus-menerusnya kemanfaatan. Kalau hancur kan depannya itu kan hilang. Nah, sehingga ada yang di situ memahami bahwasanya sebenarnya yang dimaksud kemanfaatan yang terus-menerus itu tidak melulu barangnya itu harus ada. Meskipun barangnya itu dihancurkan, asalkan karena hajat loh, maka ketika ada gantinya atau istibdalnya diganti dengan lebih baik, maka pahala wakaf itu tetap mengalir. Nah, pendapat ini ternyata pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini dari Hambali, Imam Hambali, Syekh. Betul. Ini yang saya maksud. Memang gini ya, kadang masjid-masjid yang lama yang sudah dari dulu tiba-tiba dirobohkan. Iya, betul. Berarti kan ini kalau menurut memang secara nalar kan merusak dawamul intifa tadi. Betul. Terus dikasih solusi sama Ibnu Taimiyah itu tadi. Betul. Jadi kalau kita tidak pakai pendapatnya Ibnu Taimiyah ya dosa semua, Pak. Takmir itu, Pak. Sekarang itu lumrah, Pak. Penghancuran masjid atau renovasi masjid dengan menghilangkan bentuk aslinya, padahal sebenarnya masih layak untuk dipakai. Ini kalau kita pakai pendapat Syafi'iyah, pakai pendapat Malikiyah, ya itu tidak tidak boleh karena itu bentuk dari istilahnya penghancuran atau penganuliran barang wakafan. Yang barang wakaf itu kan wajib dijaga, wajib dilestarikan, nggak boleh dihilangkan. Karena memahami bahwasanya wakaf itu adalah sedekah jariyah. Nah, dikatakan sedekah jariyah itu maksudnya mengalir pahalanya ketika barangnya itu masih ada dan dimanfaatkan. Tapi kalau barangnya itu sudah tidak ada atau sudah berubah, ya maka tidak jariyah. Tuh, Pribon. Ustadz. Okay. Itu kan kalau kita bicara tentang tanah ya, tanah yang diwakafkan, itu kan jelas, walaupun mau diganti model apapun kan pasti ada kan gitu ya, pahalanya. Nah sekarang kalau bangunannya, misalnya seorang sudah pernah beramal untuk suatu masjid, dia bangun misalnya kubahnya, temboknya, nah setelah itu tiba-tiba renovasi dihancurkan, barang-barang sudah nggak ada di posisi lagi, sementara dia sedekahnya itu tidak sedekah pada tanahnya, gitu gimana? Maksudnya tidak sedekah pada tanah niku yang tidak wakaf pada tanahnya itu orang lain, temboknya itu orang lain. Nah sekarang temboknya direnovasi gitu gimana? Ya tidak apa-apa, Pak, asalkan pakai kaul yang memperbolehkan. Saya katakan dia pasti tetap dapat manfaat itu. Ya, jadi begini,
Kita kembali kepada konsep dawamul intifa, dawamul manfaah ini sebatas mana? Kalau menurut mazhab Syafi'i, dawamul intifa itu atau sedekah jariyah itu bisa berlaku ketika memang barang itu masih ada. Tapi kalau barangnya sudah dipindah tangankan, sudah dihancurkan, maka di situ tidak mengalir pahalanya. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i itu kan mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan itu harus barang yang baqa'u ainu, atau barang yang ainnya itu ketika dimanfaatkan masih ada. Sehingga ketika dimanfaatkan itu akan hancur atau dimanfaatkan dengan dipindah tangankan seperti wakaf makanan, wakaf uang, itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sehingga kasus seperti wakaf uang di Indonesia ini kan ada yang mengkonsep wakaf uang itu tidak sah. Karena apa? Karena pemanfaatan barangnya itu dengan cara pemindahan tangan atau pemindahan tangan ketika transaksi, pemindahan kekuasaan maksud saya, sehingga ini menganulir yang namanya ketetapan benda tersebut. Tapi kalau menurut mazhab lain, ini ada dari mazhab Hanafi, wakaf menggunakan uang itu sah. Akan tapi untuk pentasarufannya harus ada memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, uang itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, tapi harus dikembangkan, semisal dalam bentuk usaha. Atau uang itu dihutangkan kepada orang untuk modal, dan ketika sudah menghasilkan keuntungan, maka modalnya harus dikembalikan. Sehingga dari mazhab Hanafi ini menilai bahwasanya dawamul intifa, yang penting barangnya ada secara nominal, meskipun bukan barang yang sama seperti barang yang diserahkan ketika akad wakaf itu. Pak. Sehingga dari kasus panjenengan niku, ketika ada orang semisal wakaf tanah, kemudian juga wakaf bangunan, ya itu sah. Menurut mazhab Syafi'i sah semuanya. Tapi ketika dihancurkan, nah ini kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi taghyirul wakfi, merubah bentuk wakafan, itu tidak boleh. Termasuk diantaranya renovasi, termasuk diantaranya penghancuran masjid. Tapi kalau menurut mazhab Hambali boleh. Asalkan Hambali apa Hanafi? Kalau Hanafi tadi kasus wakaf uang, Pak. Wakaf uang. Ini beda kasus. Kalau mazhab Hambali itu boleh. Istilahnya kita merenovasi atau istilahnya taghyirul wakfi, merenovasi. Asalkan ini ada koyetnya, ini yang harus diperhatikan. Menyediakan masjid atau bangunan masjid dengan bangunan yang lebih baik atau lebih bahasanya. Hukum renovasi sama taghirnya. Tapi kalau di Hanafi tadi saya sebutkan hukum wakaf uang atau wakaf perkara yang di situ ditransaksikan. Nah sekarang gini Ustaz, yang banyak-banyak itu ya, kadang udah diwakafkan, tiba-tiba anaknya minta tanah masjidnya, itu gimana itu? Nah, kalau itu sudah tidak ada yang memperbolehkan sama sekali dari berbagai mazhab, karena itu sudah terjadi penyelewengan, Pak. Oleh karenanya, solusinya sekarang itu begini, Pak. Sebenarnya orang yang mau berwakaf itu seharusnya juga berpikir bahwa dia ketika mempunyai anak, anaknya itu rela atau tidak. Seperti dulu, kalau tidak salah, sahabat atau Sayyidina Umar kalau tidak salah, pernah mempunyai keinginan untuk mewakafkan atau mensedekahkan semua harta yang dimilikinya. Kemudian beliau diomongi bahwa apakah engkau tidak ingat anak-anakmu, artinya sisakan sebagian untuk anak-anak, jangan disedekahkan secara keseluruhan. Sebenarnya konsep ini sudah dihitung sebenarnya di zaman dahulu, artinya di zaman sekarang ketika orang itu ingin wakaf, alangkah lebih baiknya kalau dia itu menghitung hak bagi keluarganya, terkhusus ahli warisnya. Sehingga ketika dia meninggal, tidak ada sengketa lagi. Apalagi kalau nilai jualnya tinggi tanahnya kan? Betul. Nah ini sebenarnya kan ranahnya bukan fikih sebenarnya, tapi hanya masalah etika.
Soalnya nggak boleh ya? kalau sudah terjadi, Pak, yang namanya sengketa, ya si anak tidak boleh, Pak, mengambil harta wakafan. Tidak boleh. Harta wakafan itu tidak boleh dicabut. Haram hukumnya. Jadi semacam itu. Kemudian kalau bisa juga sekarang itu kan ada sertifikat wakafnya. Dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan wakaf, juga ada surat ikrarnya. Nah itu harus dipenuhi semua. Karena apa? Karena sekarang itu untuk ngeklaim bahwasanya ini hak milik siapa, itu butuh yang namanya hitam di atas putih. Harus ada aktenya, harus ada suratnya, harus ada sertifikatnya, semacam itu. Sehingga nanti ketika andaikan terjadi sengketa, nanti ya kita mudah untuk memutuskannya. Jadi adanya wakafan, barang wakafan itu sengketanya tidak selesai-selesai karena memang tidak ada hitam di atas putih, semuanya itu saling mengklaim. Pihak pengelola atau nazirnya biasanya bilang, wah ini dulu pernah diwakafkan, diamanatkan pada saya. Tapi anaknya si wakif itu bilangnya lain lagi loh. Ya betul, bisa jadi semacam itu. Nah ini gunanya hitam di atas putih atau sertifikat ya seperti tadi. Ustaz. Sekarang banyak gitu, apalagi tanah-tanah mahal di Jakarta itu kan. Iya, betul. Terus ini Ustaz, bagaimana misalnya tanah wakaf itu digunakan untuk usaha. Nah, usahanya itu apakah harus semuanya masuk ke masjid atau tanah itu gimana? Apa boleh ke pengelolanya? Maksudnya begini, Pak. Itu tanah diwakafkan untuk masjid atau tanah itu dijadikan masjid? Yang kita bahas sekarang. Soalnya ini beda konsekuensinya, Pak. Ada orang semisal wakaf. Untuk masjid. Oh, berarti ja'altu hadzal ardo lil masjid. Saya jadikan bumi ini untuk kepemilikan masjid. Artinya bukan menjadi masjid, tapi dimiliki oleh masjid. Ya, kalau kasusnya semacam itu, jadi mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid, nah ini kembalinya nanti kepada masjid. Artinya boleh dijadikan ladang atau boleh dijadikan tempat usaha, asalkan hasilnya itu untuk kemaslahatan masjid, tidak boleh untuk selainnya. Jadi semacam itu. Nah kalau ini Ustaz, Ustaz, ada kasus lagi begini. Saya wakafkan tanah ini untuk jadi masjid. Berarti sebelum ada bangunan, tanah itu statusnya sudah masjid, Pak. Ini ada kasus semacam itu. Sehingga sekarang kan gini, Ustaz. Sekarang kan gini, kantor-kantor NU di daerah-daerah itu wakafan kayaknya. Wah, kalau itu statusnya saya tidak tahu secara tapi yang jelas entah statusnya wakafan atau tidak, semuanya kan sudah ada suratnya. Ya tinggal kita cek itu apakah tanah hibah atau tanah inventaris NU yang dibeli atau tanah wakafan, ya silakan dicek. Mungkin kalau wakafan itu untuk organisasi itu boleh juga? Boleh, boleh. Artinya di dalam wakaf ada istilah mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerima wakaf. Nah, penerima wakaf itu ada istilahnya muayyan. Muayyan itu berarti orang khusus, sudah dituntut. Seperti saya wakafkan tanah ini kepada Bapak Rohman. Nah, itu namanya muayyan. Penerimanya. Apa itu enggak hibah ya namanya? Wakaf itu bukannya untuk sifatnya yang agama gitu? Bukan. Yang wakafan itu tidak harus agama, Pak. Yang penting jangan sampai dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang berbau maksiat. Ya memang ada dua, Pak. Hibah sama wakaf apa itu kalau nggak ada kepentingannya berbeda? Hibah itu dan wakaf perbedaannya adalah kalau hibah itu kan pentasarufannya terserah si mauhub atau penerima hibah. Tapi kalau wakaf pentasarufannya atau pengalokasiannya itu harus sesuai dari qasdul wakif, tujuan dari si pewakaf, tidak boleh keluar. Sehingga begini. Oh, misalnya saya wakaf untuk kantor NU gitu ya, berarti harus jadi kantor NU gitu. Betul.
Sehingga begini Pak, ini saya jelaskan sedikit ya, bahwa ketika ada orang itu wakaf semisal, saya wakafkan tanah ini untuk dibangun di atasnya sekolahan semisal. Ya enggak boleh Pak dibuat musola, enggak boleh Oh dibuat gitu. masjid, harus untuk sekolahan. Tapi kalau hibah, saya wakafkan apa namanya? Bahkan. Saya hibahkan tanah ini, semisal tanah ini. Kalau itu tidak ada syaratnya, ya maka di situ bebas dikelola untuk apa saja. Tapi kalau nanti ada syaratnya, ya nanti harus tanya dulu kepada si wahib atau pemberi. Apakah syarat itu merupakan syarat yang harus dijalankan atau tidak. Jadi semacam itu. Iya, Ustaz. Tapi kalau wakaf, Jadi Pak, ya, lebih ketat syaratnya. Kalau yang muwakifnya itu sudah meninggal, berarti ya tetap harus komitmen awalnya itu tetap dijaga terus, gitu. Nah, ini yang repot ketika wakifnya itu meninggal, ya harus nanti kalau memang ada nas atau kejelasan dari wakif ketika hidup, ya itu harus dijalankan. Yang repot itu ketika wakif itu meninggal, kemudian syaratnya yang disebutkan di wakaf itu tidak jelas. Nah, ini yang repot, Pak. Nggih. Sebenarnya ini banyak kasusnya, Pak. Kalau kita lihat di masjid itu di jeding itu, Pak, nggih, jeding masjid itu. Kita bicara fikih, Pak, nggih, bukan bicara putusan sesuai hati nurani, Pak, nggih. Iya. Panjenengan ketika di masjid itu, Pak, kemudian panjenengan itu hanya mampir kencing saja, mampir berak saja, ke toilet saja. Andaikan itu statusnya wakaf, jeding itu, maka kalau panjenengan tidak mampir ke masjid untuk sholat, untuk apa? Tidak boleh, Pak. Haram. Karena Bapak dihitung, iya, karena andaikan ada bahasa bahwa jeding di samping masjid itu diwakafkan untuk masjid, ya berarti untuk jamaah, bukan untuk orang lain. Oh, kecuali orang tersebut sholat dulu. Ya dia harus sholat, harus istilahnya, intinya enggak boleh dia itu hanya mampir untuk kencing dan berak. Lain lagi kasus ketika itu dihibahkan. Ini saya hibahkan bangunan jeding ini untuk siapa saja lah. Untuk siapa saja. Ya maka boleh nanti dimanfaatkan untuk kencing berak meskipun orang itu tidak ke masjid. Oh. Nah, ini yang repot. Nah, ini kan rata-rata sudah kasuistik, Pak, nggih. Orang mampir masjid itu sebenarnya dia niatnya kencing dan berak. Nah, ini harus diteliti sebenarnya sehingga penggunaan fasilitas-fasilitas masjid itu tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Seperti ada kasus lagi di Masjid Jogokarian itu, Pak, nggih. Masjid Jogokarian itu. Jogokarian itu gimana, Ustaz, kemarin? Yang di Jogja itu, yang masjid kecil tapi kan bisa mengelola dana masjid. Nggih. Jadi tidak semuanya dana masjid itu bisa kita kelola sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tahu asal muasal dana itu dari mana. Kalau dana itu dari sedekah kotak amal di masjid, maka statusnya itu kembali kepada kemaslahatan masjid. Berarti itu hanya untuk ujroh atau ongkosnya muadzin atau ongkosnya imam dan sebagainya. Renovasi masjid. Nah, kalau renovasi itu ada uangnya sendiri sebenarnya, Pak. Nanti saya akan lampirkan lah. Saya akan lampirkan panjenengan. Nanti akan saya share di grup. Sehingga begini, yang repot itu ketika uang itu semisal digunakan untuk kepentingan-kepentingan selainnya masjid. Seperti panjenengan mengadakan pengajian, menggunakan dana masjid itu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Karena itu bukan milik selainnya masjid, tapi itu milik masjid. Tapi ini sering sebenarnya terlaku. Artinya bagaimana? Ya, bukannya pengajian itu untuk kemaslahatan masjid. Nah, artinya begini, Pak. Begini. Bahasa kemaslahatan masjid jangan dibahasakan yang penting ada kegiatan di masjid, bukan. Tapi kemaslahatan masjid itu ya kembali kepada keseharian masjid itu, seperti untuk ongkos orang yang ada di masjid, ongkosnya orang yang ngimami masjid, ongkosnya orang yang ngepel atau nyapu di masjid, itu kan kaitannya langsung dengan
masjid. Nggih, nggih. Sementara pengajian itu tidak ada sambungnya sebenarnya dengan masjid. Sehingga saya katakan sebenarnya kata-kata ditasarufkan pada maslahat masjid itu ya maslahat yang kembalinya kepada masjid. Cuma begini Pak, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa ketika dana maslahat itu sisa dalam artian sudah ditasarufkan ke bidangnya masing-masing, sudah tercukupi ongkos-ongkos tukang azan, ongkos tukang imam, kemudian yang lain, kemudian sisa. Dan sisanya marbot lah. Sisanya ini digunakan untuk sesuatu yang ada di dalam masjid, misal menyediakan makanan seperti Jumat Berkah itu atau menyediakan kopi. Nah, intinya itu masih dilaksanakan di dalam masjid. Maka ada yang memperbolehkan meskipun alal khilaf. Ada yang memperbolehkan. Nek pengajian mboten entuk nggih. Kalau pengajian itu sebaiknya tidak pakai dana dari kotak amal masjid, Pak. Kalau yang baik semacam itu. Tapi apalagi nyangoni penceramahnya nggih. Betul. Nah, ini yang repot sebenarnya. Yang repot, wah ini kasuistik, kasus dalam artian sudah banyak terjadi itu. Tapi ketika kita cari hukum fikihnya, itu juga mentok. Nggih. Oleh karenanya juga saya teringat dulu perkataan Habib Lutfi bahwa uang yang kita masukkan ke dalam masjid itu kita pilah. Artinya kita pilah itu masjid itu hanya jangan hanya menyediakan kotak amal. Tapi masjid itu juga menyediakan kotak, di mana kotak itu ditulisi ini untuk acara pengajian. Ini untuk perawatan masjid. Artinya orang ketika menyumbang itu dia sudah tahu. Oh ini saya menyumbang, saya baca kotaknya ini untuk perawatan masjid. Berarti saya tujukan untuk perawatan masjid. Kemudian ini saya nyumbang, saya masukkan ke kotak untuk pengajian. Artinya pihak takmir itu bisa leluasa menggunakan. Karena apa? Karena dananya itu sudah terperinci. Nggih. Yang repot itu kan ketika kotaknya itu tidak ada tulisannya apa-apa, cuma ditulisi kotak amal, ya sudah. Cara hukum fikih, ya karena memang itu berada di masjid, dikatakan kotak amal masjid, berarti kembalinya kepada kemaslahatan masjid. Ustadz, bagaimana pendapatnya tentang orang kas masjid itu harus habis terus? Ya menurut saya ini ya baik-baik saja kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pentasarufannya. Jadi kan gini, kadang-kadang pada bangun terus gitu kalau sementara untuk gaji-gaji pegawai apa-apa itu kadang nggak diperhatikan gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di dalam pengelolaan masjid itu sebenarnya kita masih carut marut, Pak. Bahkan dalam istilah saja kita tuh salah, Pak. Ada istilah takmir. Takmir itu salah, Pak. Takmir itu sebenarnya pengurus masjid itu bukan takmir tapi nazir, Pak. Nazir. Atau mungkin nazir nih. Ya iya, kalau takmir itu kan pemerintah. Bahasanya itu orang yang merawat masjid itu bukan takmir, tapi sebenarnya adalah ya dari ayat itu inama ya'muru masajidallah, ya'muru amaro, ya'muru imarotan. Imaroh sebenarnya, bukan takmir. Tapi kadung kita itu sudah salah kaprah, karena itu mungkin zaman Orde Baru dulu lebih familiar takmir daripada imaroh. Akhirnya di situ masih sampai sekarang itu terjadi kesalahan di dalam baca. Nah ini yang saya maksud. Kalau sekarang diganti imaroh dikira golongan nama gitu. Iya, yang benar itu kalau di dalam Quran imaroh. Karena apa? Karena takmir itu sebenarnya kaitannya tidak dengan fisik, akan tapi kaitannya itu dengan meramaikan masjidnya. Tapi kalau imaroh itu lebih ke arah fisik. Jadi pembangunannya, kemudian renovasinya atau memperindah atau hiasannya semacam itu. Akhirnya begini Pak, kita kembali pada masalah bahwa selagi uang masjid itu dialokasikan dengan sesuai pengalokasiannya, meskipun itu habis atau tidak apa-apa. Kalaupun di situ dialokasikan terus-menerus tapi tidak sesuai masrofnya, tidak sesuai tempat alokasinya, maka itu haram, maka tidak boleh. Nah ini yang kita perlu ada sosialisasi juga. Termasuk ini juga fikih sosial Pak ini. Kalau untuk takjilan itu ya boleh ya Ustaz? Boleh. Ya tadi
Artinya, harus pokoknya di dalam masjid lah. betul, harta maslahat masjid yang sebenarnya harus ditasarufkan untuk ongkos atau gaji muadzin, Abad. ketika memang ada sisa, saya katakan ada sisa itu kan berarti semua tasarufnya itu kan sudah terpenuhi, gajinya itu sudah cukup, kemudian ongkos untuk perawatan masjid itu sudah terpenuhi. Maka ketika ada sisa tidak apa-apa kita tasarufkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu penyediaan makanan di dalam masjid atau penyediaan alat-alat yang ada di dalam masjid, mboten napa-napa itu. Tapi syaratnya harus sisa. Tapi kalau tidak sisa dengan gambaran kebutuhan aslinya saja tidak terpenuhi, ya maka haram, tidak boleh. Maka yang terjadi seperti yang Bapak ceritakan tadi, gajinya belum tercukupi, tapi sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, seperti pembangunan, seperti mungkin acara-acara itu. Kalau kotak amal masjid itu termasuk sedekah ya, berarti bukan wakaf uang gitu. Bukan, itu termasuk hibah atau sedekah yang alokasinya untuk kemaslahatan masjid. Kalau untuk kemaslahatan masjid ya kembalinya kepada tadi, Pak. Ya untuk ongkos. Kalau kayak muadzin, imam itu perlu digaji nggak, Ustaz? Loh, harus Pak itu Pak ketika memang membutuhkan. Karena meskipun itu sebenarnya adalah ibadah, akan tapi kan dia istilahnya ketika maunya untuk istilahnya dia itu mau untuk tandang azan, ya dengan uang ya kita harus memberinya. Ada standarnya UMR atau gimana, Ustaz? Nah, ini nanti yang perlu saya kaji dulu, apakah di situ standarnya UMR atau standarnya itu hanya bisyarah kalau bahasanya. Keikhlasan. Kalau menurut saya, kalau memang statusnya itu ujroh, Pak, berarti ya harus standar. Nggak boleh di luar atau lebih rendah, nggak boleh. Tapi ini khilaf, Pak. Artinya kita juga membahas apakah boleh menyewa seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya diwajibkan. Seperti menyewa orang untuk membaca Quran, menyewa orang untuk berjihad, menyewa orang untuk azan. Padahal tidak usah menyewa orang. Ini sudah kewajiban, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, itu khilaf. Ada yang mengatakan karena ini ranahnya ibadah, maka tidak boleh untuk diijarahkan. Artinya tidak sah untuk menerima ujroh atau ongkos. Kalau bisaroh maka boleh. Tapi pendapat yang kedua, karena ini sudah ada... Pribun. Kecuali kalau misalnya muadzinnya itu juga ngajar TPA gitu mungkin. Nah, ini pendapat yang kedua, Pak. Saya utarakan dulu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya di situ kan ada kulfahnya. Bahwa orang itu azan, orang itu ngimami sholat. Yang jelas dia itu dalam keadaan mencurahkan waktu untuk sesuatu yang dia sendiri itu bisa jadi waktu itu untuk bekerja. Nah, akhirnya dari sisi ini maka diperbolehkan untuk memberikan ongkos atau menarik ongkos. Karena apa? Karena ini sebagai ganti dari waktu yang sebenarnya dialokasikan untuk bekerja, kemudian digunakan untuk azan atau ngimami sholat. Ya, tapi ini pendapat yang kedua, Pak. Khilaf. Bagaimana mungkin, Pak? Sudah jelas? Kalau yang TPA itu kan karena ngajar kan wajar ya dikasih ya. Cuma kadang-kadang yang muadzin imam ini nanti dia dinilai ibadah apa enggak ya ketika sudah dibayar gitu. Nah, itu kaitannya dengan hatinya masing-masing, Pak. Kita tidak bisa memplot. Cuma secara syariat, Pak, secara syariat itu sah. Ijarahnya juga ada yang mengesahkan. Saya katakan ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Ya, kita tidak bisa saklek, Pak, dengan keadaan zaman sekarang yang orang itu disuruh kebaikan itu memang sulit. Apalagi bandingannya dengan keburukan. Lah, orang saja, ngapunten, Pak, orang saja disewa untuk jadi PSK saja bayarannya mahal. Masa orang azan enggak? Artinya kan kita kalau memang bicara profesionalisme ya kita harus pakai ongkos. Memang ada yang memperbolehkan makanya. Karena orang yang kayak imam-imam Masjid Istiqlal kan juga dibayar, digaji. Betul. Bahkan di Indonesia saja ini, Pak, yang sebagian itu dibayar, sebagian enggak. Kalau di Arab Saudi semuanya itu disejahterakan, Pak, imam-imam itu.
Mungkin Bapak Oh. juga lebih mendengar mungkin itu. Karena wawasan Bapak di luar itu lebih luas. Setahu saya, imam di 5 waktu di Saudi Arabia dibayar semua itu, Pak. Sehingga mereka profesional, tidak setengah-setengah untuk mengimam. Beda di Indonesia. Mereka yang lillahi ta'ala itu kadang ngajinya kadang-kadang tajwidnya masih kalau yang profesional gitu kan Ustaz, ngajinya ya enak gitu. Betul. Artinya kan dari sisi ini kita juga akhirnya membenarkan, oh ternyata ada pendapat yang memperbolehkan untuk menarik bayaran. Karena kembalinya kepada profesionalisme ini. Daripada tidak dibayar, terus dia itu setengah hati di dalam menjalankan tugas, ya lebih baik dibayar dan dia itu memang menjalankan secara profesional semacam itu. Mungkin gini Ustaz, apa ya yang kayak ibadah itu mungkin bagi yang nerima itu ya agak sungkan. Cuman kalau dia ditambah ngajar itu mungkin enak ya Mbak anunya ngasih gajinya itu. Karena kan ongkos ngajar itu kan bebas. Betul. Ya cuma begini Pak, memang kebiasaan di Indonesia itu tidak sama seperti di negara-negara Arab sana. Artinya tidak umum kalau di Indonesia itu orang yang imami sama orang yang ngadani itu terus dikasih ongkos, apalagi statusnya itu ujroh. Gaji itu enggak umum. Paling mentok kalau di sini itu bisaroh. Bisaroh itu kan sebenarnya sedekah, bukan ongkos atau bukan gaji. Sehingga wajar sama ngepel-ngepel itu kan. Betul. Sehingga wajar kalau ada istilah mungkin ini kurang kena ini kalau diterima ini ya karena kurang familiar saja. Karena ya mungkin dari sisi lain orang Indonesia nunggu ikhlas juga. Artinya nggak sampai betul. Sampai mentransaksikan hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya boleh untuk ditransaksikan. Kesannya kan kalau budiah itu tadi. Ustaz. Bisa ada pertanyaan lagi Pak mungkin Pak. Sampun. Lanjut benjing putra apa Ustaz? Napa? Lanjut benjing putra apa? Oke. Maaf kalau Jumat besok karena saya kuliah. Kita libur sehari dan diteruskan Sabtu ngoten Pak nggih. Siap Ustaz. Mungkin tanggal-tanggal kalau tak telepon mawon. Oke. Terima kasih Pak sudah mau. Matur nuwun sangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami.